Kalau saudara baca 5 pasal, itu semua tentang kasih Kristus. Tapi diakhiri dengan waspadalah terhadap segala berhala. Dear children, keep yourself from idols. Kan agak aneh. Akhirnya kayaknya nggak nyambung. Oh, ternyata maksudnya adalah saudara semua, saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara hari ini. Dan tiap kali kalau kita ngomongin tentang Injil, hati saya selalu berkobar-kobar. Kenapa? Karena Injil adalah harapan gereja. Dan hari ini saya senang sekali ada komunitas ini, Living Community, karena melalui community ini saya yakin akan muncul kegerakan yang luar biasa di antara persekutuan doa komunitas-komunitas di mana kita semua kembali kepada esensi Injil. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai how can we change and how can the gospel change us. Dan kita akan berbicara tentang Idols of the Heart series. Nah, kebetulan ini juga masih tetap Kolose. Jadi kita akan baca sama-sama Kolose 3 ayat 1 sampai 10, oke? Saya akan bacakan yang putih, saudara kalau di rumah bisa baca sama-sama dengan saya yang kuning ya, oke? Supaya Anda bisa mendengarnya karena iman datang dari pendengaran akan firman Kristus, oke? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, kita sama-sama baca. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, saudara bersama dengan saya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, kamu dahulu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, saudara semua sama-sama baca sama saya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 sama-sama baca, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, kita akan zoom in di ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara, ayat kelima ini ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata semua dosa-dosa yang disebut tadi itu, apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu sama dengan penyembahan berhala. Oke? Nah, pertanyaannya hari ini tetap sama, yaitu gini, kenapa kok kita itu susah untuk berubah? Jadi kenapa kok kita itu susah untuk berubah? Berapa banyak di sini, kalau mau jujur, ya nggak usah angkat tangan, saya pun juga mengalaminya, berapa banyak bergumul untuk merubah tabiat-tabiat buruk kita? Kalau Anda insecure, susah sekali untuk merubah keinsecurean kita, betul ya? Kalau Anda mempunyai tabiat yang sumbu pendek, mudah marah, susah sekali untuk Anda merubah tabiat Anda. Kalau Anda itu OCD, perfeksionis, susah banget untuk merubah itu, betul ya? Kalau Anda itu orangnya sangat peduli terhadap image Anda dan Anda itu ingin menyenangkan orang, susah sekali untuk merubah itu. Nah, kenapa kok kita susah berubah? Karena begini, seringkali kita itu mengerti firman, tetapi firman itu seakan-akan tidak pernah dikonekkan dengan keadaan hati kita. Kita hanya melihat firman, dan kita hanya berusaha melakukan firman dengan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita nggak sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari firman Tuhan itu ingin Tuhan lakukan. Tuhan ingin membuat hati kita ini dioperasi, ada sesuatu yang berubah di dalam hati kita. Nah, seringkali kenapa? Ada worldview dikotomi. Sepertinya begini, orang Kristen membeda-bedakan hal yang rohani dan yang sekuler.
Hal-hal yang rohani itu seperti memuji, menyembah Tuhan, baca firman, berdoa, melayani di gereja, mendengarkan firman. Nah, itu adalah rohani. Tetapi hal-hal seperti apa? Pekerjaan, liburan, ngatur duit, mengasuh dan mendidik anak, mengatur rumah tangga. Oh, itu adalah sekuler gitu. Nah, ini salah besar, saudara. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang kekal. Artinya seluruh hidup kita itu pada dasarnya adalah spiritual. Kalau ada problem dalam hidup kita, itu bukan problem praktikal, tetapi problem theological. Ada teologis, problem teologis. Yang jasmani dan sekuler itu manifestasinya saja. Karena ada yang lebih dalam, yaitu apa? Spiritualnya. Nah, kalau kita berpikir bahwa problem dalam hidup ini bukan spiritual problem, tetapi ada problem sekuler, makanya orang-orang Kristen suka sekali memecahkan problem-problem mereka dengan pikiran praktis saja. Cari tip-tip praktis dalam artikel sekuler, mempercayai tips-tips moralitas, datang ke konseling sekuler untuk mencari psikolog. Saya nggak menentang psikolog atau psikiater. Ada kalanya kita perlu datang kepada mereka, tetapi kadang-kadang kita itu hidup di dalam worldview dikotomi. Nah, hari ini saya ingin membawa kepada pandangan kita kepada hal yang lebih dalam, hanya sekedar behavior modification. Kenapa? Karena kalau kita cuma hanya berusaha merubah kelakuan kita tanpa merubah akarnya, yaitu hati kita, maka kita akan hanya berubah sesaat saja. Berapa banyak saudara pernah merasakan? Saudara habis retret, wah semangat, habis itu berubah ya. Berubahnya sebulan, 3 minggu, banyak 2 minggu deh. Habis itu kembali lagi. Kenapa? Susah sekali. Nah, disinilah kita harus cari. Kenapa? Nah, John Calvin bilang begini, the human heart is a factory of idol. Every one of us from his mother's womb expert in inventing idols. Jadi hati manusia adalah pabriknya berhala. Setiap kita dari rahim ibu kita, ahli dalam menciptakan berhala-berhala. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang umurnya mirip-mirip dengan saya. Ya, saya lahir tahun 1975, jadi saya ini umurnya 45. Meskipun wajahnya masih imut seperti ini, tapi masih udah umur 45 gitu ya. Terus teman saya itu bilang, dia tuh suka kehidupan malam gitu. Terus dia divorce, dan dia ini cerita-cerita sama saya, dulu mendukung saya waktu saya masih nakal juga, dan dia bilang, wah kamu hebat ya, sekarang jadi pendeta dan segala macam. Tapi terus dia bilang begini, tapi aku sangsi, kalau orang berubah itu harus ketemu Tuhan, itu belum tentu loh. Dia memuji, dia punya teman satu lagi. Temannya ini hebat menurut dia, karena apa? Hidupnya berubah, dan dia bertobat. Yang menariknya, temannya itu berubah tanpa percaya Tuhan, tanpa percaya agama. Dan dia bertanya sama saya, tuh kan pastor, tanpa Tuhan pun orang bisa berubah. Saudara pernah dengar cerita seperti ini? Pernah ya? Dan Anda bingung kan jawabannya? Saya kasih tahu jawabannya. Saya nggak impress sama sekali terhadap orang yang berubah hidupnya tanpa Tuhan. Kenapa? Karena begini. Terus dia cerita, apa yang membuat dia berubah? Oh iya, dia sejak itu dia ketemu sama satu cewek, terus udah gitu cewek itu ternyata baik-baik, dan cewek itu pokoknya anak rumahan, alim segala macam. Terus dia berubah. Dan apa yang terjadi, dia tiba-tiba sekarang jadi bapak yang baik, istri yang baik, dan yang lain-lain. Terus dia cerita bagaimana dia pokoknya berubah menjadi family man gitu ya, saudara ya. Itu ceritanya. Itu kira-kira terjadi 2 tahun lalu. Kemudian saya baru ketemu lagi setahun kemudian sama orang yang sama juga, ngopi lagi gitu. Bro, gua baru denger lagi nih. Temenku yang aku ceritain yang berubah itu, waduh, sekarang bro punya selingkuhan. Wah, terus udah gitu, sekarang dia punya hobi-hobi baru lah, segala macam. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Sebenarnya dia dari awal tidak pernah berubah. Yang ada, dia mengubah berhalanya. Kalau dulu dia dugem, dia menemukan suatu berhala di situ, dia merasakan penerimaan di situ. Nah, kemudian dia menemukan seorang wanita yang bisa menerima dia, dan dia bisa sepertinya merasakan dia dibutuhkan di situ. Sehingga dia menjadikan keluarganya yang baru itu berhala.
Tetapi setelah beberapa tahun, mungkin berhala itu sudah mulai membosankan atau bagaimana, dia menemukan berhala yang baru. Sehingga sekarang dia pindah lagi ke sebuah berhala yang lain. Saudara pernah ketemu sama orang yang seperti itu? Hidupnya bisa berubah, kelihatannya musimnya bisa berubah, padahal kelihatannya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ada switch. What happened? Saya rasa John Calvin bilang sesuatu yang sangat benar dan Kolose tadi bilang sesuatu yang sangat benar. Dikatakan apa tadi? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. The root of the problem is idolatry in our hearts. Jadi akarnya itu adalah penyembahan berhala. Setiap kita ini adalah penyembah. Pertanyaannya bukan apakah kamu menyembah atau tidak, tetapi kamu menyembah siapa dan atau apa. Kalau bukan Tuhan, pasti sesuatu yang lain. Bisa keluargamu, bisa karirmu, bisa hedonisme, bisa apapun yang bisa menjadi berhalamu saat ini. Nah, disinilah kita perlu sadar bahwa inilah dosa terdalam manusia. The root of the problem. Dosa mengakibatkan pencarian kesenangan manusia. Dulu awalnya kesenangan kita adalah kepada Tuhan karena Dia yang menciptakan kita dan Dia hidup bersekutu dengan kita. Tetapi karena dosa, maka pencarian kesenangan manusia itu salah arah. Dulunya kepada Tuhan, tetapi sekarang berubah bukan lagi kepada Sang Pencipta, tetapi kepada ciptaan. Dan karena itu akhirnya menghancurkan diri sendiri. Jadi akar permasalahannya bukan di perbuatannya, bukan di psikologinya atau di mentalnya, tetapi di hati kita. Dan ini berurusan dengan dosa penyembahan berhala. Sekali lagi saya bukan merendahkan ilmu psikologi atau terapi, itu bisa memberikan pertolongan kepada individu yang terganggu secara jiwa dan mental atau perkawinan yang tidak sehat gitu. Tetapi kita harus berusaha menghindari dikotomi yang tadi saya ceritakan itu tadi. Saudara mengerti ya? Nah, 1 Yohanes 5 ayat 21 itu adalah ayat yang terakhir dari 1 Yohanes di pasal 5, yaitu ayat 21. Pasal 5 itu ada di 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes itu ada 5 pasal 105 ayat. Kenapa ayat yang terakhir berkata begini? Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, 1 Yohanes kalau saudara perhatikan, kitab 1 Yohanes, itu berbicara tentang apa? Hidup bersekutu dengan Kristus dan mengalami kasih Kristus. Yohanes ingin menyimpulkan bahwa hidup bersekutu dengan Yesus adalah hidup yang selalu memeriksa hati kita dari berhala-berhala di dalam hati kita yang bisa mencuri keindahan dan kemuliaan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Anehnya ya, makanya terakhirnya kan kalau saudara baca 5 pasal itu semua tentang kasih Kristus, tapi diakhiri dengan waspadalah terhadap segala berhala. Dear children, keep yourself from idols. Kan agak aneh, akhirnya kayaknya nggak nyambung. Oh, ternyata maksudnya adalah kalau kita sudah mengerti kasih Kristus, jangan sampai kasih Kristus ini kita lupakan dan kita mengasihi berhala-berhala yang fana. Itu maksudnya. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa behavioral sin, ya, dosa yang kita perbuat causes by motivational sin of the heart. Disebabkan oleh motivasi kita di dalam hati yang berdosa. Jadi kita perlu sadar itu. Nah, Martin Luther di Katekismus yang besar, The Large Catechismus, ya, itu bukunya cukup tebal. Dia bilang begini, bukan kebetulan bahwa 10 perintah Allah, hukum pertama berkata apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Bukan kebetulan. Karena kalau kamu sadar bahwa problemnya itu adalah nomor 1, maka sebenarnya nomor 2 sampai nomor 10, itu kamu tidak akan langgar. Karena semuanya itu akarnya adalah penyembahan berhala. Jadi kalau kita sadar bahwa di dalam hidup kita, kalau saudara itu mempunyai suatu tabiat buruk, suatu kebiasaan yang susah untuk dirubah, sebenarnya akarnya, coba kalau saudara cari, itu sebenarnya adalah penyembahan berhala. Nah, saya akan jabarkan lebih lagi ya. Mungkin saudara belum convince ya. Roma 1 ayat 22 sampai 23 dikatakan apa?
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini orang-orang yang tahu Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengenal Tuhan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi mestinya manusia itu menguasai ciptaan dan menaklukkan ciptaan. Tetapi karena dosa, sekarang ciptaan menjadi berhala. Bahkan pekerjaan untuk menguasai ciptaan menjadi berhala. Saudara lihat ya, pekerjaan untuk menguasai ciptaan jadi berhala. Padahal awalnya pekerjaan itu memuliakan Allah. Tetapi pekerjaan kita bisa jadi berhala. Nah, mungkin saudara tanya, Pastor Mike ini dari tadi ngomongin tentang idolatry, penyembahan berhala itu apa sih? What is idolatry? What is idolatry? Apa itu penyembahan berhala? Nah, John Piper berkata sesuatu yang sangat-sangat profound menurut saya. Dia, kalau saudara tahu, John Piper adalah salah seorang teolog yang sangat-sangat disegani. Ya, dia bilang begini, what is the idolatry? It is the thing or the person loved more than God, wanted more than God, desired more than God, treasured more than God, enjoyed more than God. Jadi John Piper bilang, apapun itu yang kamu kasihi lebih daripada Tuhan, yang kamu inginkan lebih daripada Tuhan, yang kamu hasratmu itu begitu menggebu-gebu lebih daripada Tuhan, yang kamu hargai lebih daripada Tuhan, dan kamu nikmati lebih daripada Tuhan. Tim Keller bilang begini, apa itu penyembahan berhala? Penyembahan berhala bukanlah hanya mengingini hal yang jahat, tetapi menjadikan sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang terutama. Ini berarti apapun bisa menjadi berhala, termasuk hal-hal baik. Seperti apa? Karir. Karir baik gak? Loh ya baik, saudara. Keluarga. Keluarga baik gak? Baik. Prestasi. Prestasi baik gak? Baik. Hal-hal materi. Baik kan? Of course kita butuh itu. Orang yang kita kasihi, kuasa dan pengaruh, penampilan fisik, keromantisan, penerimaan orang, keamanan keuangan, sosial status kita. Hal-hal yang baik, tetapi menjadi hal-hal yang terutama. Saudara, manusia modern, semakin pandai, maka berhalanya semakin kompleks. Saudara perhatikan ya, di mana-mana, saudara tidak akan pernah ketemu sekelompok simpanse menyembah pohon pisang. Nggak pernah ya? Nggak pernah kan? Atau mungkin sekelompok babi hutan menyembah sebuah batu. Pernah ketemu sama kayak gitu? Nggak pernah ceritanya seperti itu. Tetapi saudara, kalau ke pedalaman yang paling dalam, suku yang paling terasing dan primitif, saudara selidiki, mereka akan mempunyai sistem keagamaan dan sistem kepercayaan. Betul ya saudara? Kenapa seperti itu? Karena kita semua adalah penyembah. Masalahnya, kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah something else. Nah, manusia modern semakin kompleks pendidikannya, semakin pintar dia, semakin dia teredukasi, maka dia nggak menyembah pohon, dia tidak menyembah batu. Tetapi sekarang penyembahannya adalah begitu subtle. Apa itu? Subtle. Ya. Apa itu? Ya itu tadi. Karir, keluarga, prestasi, hal-hal materi, orang-orang yang kita kasihi, power, influence, penampilan fisik. Saudara tahu dokter yang terlaris di Amerika adalah apa? Dokter bedah plastik. Oh, saudara ya. Keromantisan, cinta. Saudara lihat di mana-mana film cinta. Waduh, lakunya setengah mati. Penerimaan orang, keamanan keuangan, sosial status kita. That's why. Kalau saudara lihat kenapa sosial media itu begitu digandrungi orang. Nah, kalau saudara lihat di sini, lihat ini. Semua problem, apakah saudara punya problem control, saudara punya selfishness, egois, busyness, independence, fear, self-righteous, inattention. Root of the problem itu adalah hati saudara. Root of the problem adalah kesukaan saudara. Apa yang menjadi kerinduan hasrat terdalam diri saudara.
itu akan menunjukkan bahwa saudara mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan. Nah, saya rekomendasikan untuk saudara, nanti setelah selesai khotbah ini, saudara bisa baca buku, satu buku yang namanya, ditulis oleh Timothy Keller, Counterfeits God, ya, Gods. Sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Perkantas Jawa Timur, ya. Dia berbicara mengenai berhala luar biasa, Counterfeit Gods. Saya rekomen buku itu, sangat transformatif untuk saya pribadi, dan saya memakai lensa itu pada saat saya mengkonselingi banyak orang, dan banyak orang akhirnya tertolong karena akhirnya mereka menemukan akar permasalahan dari masalah keluarga mereka, masalah pribadi mereka, apa yang menjadi root, ya, akar dari stres mereka, ternyata itu adalah hasrat mereka, dan mereka lebih percaya hal itu lebih daripada Tuhan. Nah, di buku itu ada yang menarik. Dia membagi dua berhala. Berhala itu dibagi dua. Jadi ada berhala, ini saya tunjukkan contohnya, berhala luar dan berhala dalam. Nah, berhala luar itu saya kasih contoh adalah apa? Uang, karir, prestasi, seperti tadi ya saudara ya. Itu kenapa kok disebut berhala luar? Karena begini saudara. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya Raditya, aku kasih satu tas isinya uang 5 miliar gitu. Saya bilang, wah seneng banget pasti ya. Wah deh, Dit nih, gue kasih satu tas isinya 5 miliar nih. Tapi ada satu syarat, lu nggak boleh belanjain. Lu boleh foto-foto, lu boleh tidur di atasnya, lu boleh berenang di atasnya kayak Paman Gober gitu, boleh gitu. Tapi lu nggak boleh belanjain. That's it. Dan itu nggak boleh di-spend sama sekali. Kalau aku tanya, mau nggak? Ya mungkin mau-mau aja untuk sosial media gitu. Tapi habis itu ngapain? Gak ada gunanya uang itu, betul ya? Kenapa? Karena dia hanya berhala luar. Saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya ada salah satu cewek dikasih Hermes, tas Hermes yang harganya 150 juta gitu ya. Wah, mau nggak? Mau. Ada syaratnya tapi. Lu nggak boleh keluar dengan tas itu. Lu boleh hanya di kamar, hanya lihat kaca, tapi nggak boleh dibawa keluar. Dan nggak boleh dijual. Ya, ngapain punya tas Hermes? Betul ya, saudara? Kenapa? Kok uang, tas, itu semua berhala luar? Karena berhala luar ini pada dirinya sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhanmu kalau tidak dijual atau dibeli atau ditunjukkan kepada orang. Uang jadi berhala karena dia bisa membeli sesuatu untuk memberi makan berhala yang lebih dalam. Nah, berhala yang lebih dalam itu adalah yang bagian merah ini. Ada 4 sebenarnya. Semua yang lain itu hanyalah berhala luar. Tetapi berhala yang ada di dalam itu ada 4. Yang pertama adalah power or pride. Harga diri, kuasa, power. Yang kedua adalah control. Yang ketiga adalah penerimaan, approval. Yang keempat adalah comfort. Kenapa kok harga tas itu begitu mahal, dan kalau kamu pakai tas itu, terus kamu jalan ke mall, terus kamu ketemu sama teman-teman kamu yang ibu-ibu sosialita, tiba-tiba harga dirimu naik. Kenapa? Kamu merasa harus seperti itu. Kenapa? Karena tiba-tiba ada suatu berhala yang dikasih makan, yaitu apa? Power. Ada berhala yang dikasih makan, yaitu approval. Oh, semua orang menerima aku. Kenapa? Gara-gara gue pakai tas Hermes gitu, saudara. Oh, semua orang menerima aku. Kenapa? Gara-gara gue naik Ferrari. Wah, gitu. Oh, semua orang menerima aku. Karena apa? Gue pakai jam Rolex, bro. Gitu. Jadi, saudara, ini semua berhala luar. Tetapi memberikan makan kepada berhala yang lebih dalam di dalam hati. Kalau kita perhatikan, kenapa pornografi itu sangat laris? Kenapa pornografi itu sepertinya digandrungi dan orang nggak bisa lepas? Karena itu memenuhi kenyamanan, comfort dan control. Kalau istri nggak bisa dikontrol, maka kita bisa kontrol layar screen kita melalui pornografi. Keegoisan kita. Karena kalau sama istri, untuk mendapatkan itu, kamu harus ngerayu, udahlah, egois gue. Udahlah, tinggal pakai ini aja. Betul, saudara? Jadi kalau kita lihat kesepian kita nggak mau deal dengan kesepian kita, maka kita
pakai hal-hal yang ini, semua yang dari luar ini, untuk ngasih makan berhala di dalam hati kita. Banyak sekali affair di mana-mana. Kenapa? Saya ngasih contoh pernikahan. Pernikahan itu mengalami masalah dan istri atau suami Anda tidak bisa dikontrol, maka Anda mencari solusi sendiri yang bisa Anda kontrol. Karena nggak perlu komitmen. Bisa dikontrol. Dan Anda merasa berhak, self-righteous. Karena semua ini gara-gara pasangan Anda kan. Nggak percaya Tuhan. Karena mestinya kita minta tolong Tuhan. Kita minta tolong Tuhan untuk merubah kita, untuk bisa menerima pasangan kita. Untuk bisa memberi anugerah kepada pasangan kita. Karena kita juga penerima anugerah. Itu kan jawabannya mestinya begitu. Tetapi kita nggak mau. Kita mau in control. Saudara lihat? Saudara bisa melihat ini? Semuanya itu adalah itu semua. Kalau saya bisa kasih contoh, ini ngomongin tentang keluarga aja ya. Keluarga mungkin lebih nyambung. Masalah dengan mertua. Kita sangat sensitif dengan urusan ini karena kita menaruh penerimaan kita dari orang tua atau mertua kita. Maka motivasi hati kita untuk mengasihi mereka pun sebenarnya egois. Sadarkah saudara pada saat kita berusaha melakukan segala-galanya untuk menyenangkan orang tua atau mertua, itu sebenarnya kita tidak sedang mengasihi mereka. Tapi kita sedang egois karena kita sebenarnya haus ingin mendapatkan pemuasan dan penerimaan untuk diri kita sendiri. Coba pikirkan. Pernah saudara berpikir seperti itu? Jadi ini tricky sekali, our heart. Makanya benar ya, Yeremia bilang betapa liciknya hati. Siapa yang tahu? Karena hati kita penuh dengan berhala. Kalau kita tidak kembali kepada Injil dan kita kembali memandang kepada Kristus, maka hati kita akan selalu dipenuhi dengan berhala-berhala. Bisa saudara bisa tetap ke gereja. Saudara bisa tetap memuji Tuhan kelihatannya. Tetapi sebenarnya saudara hanya orang-orang yang beragama saja. Tetapi sebenarnya Anda penyembah berhala. Ini saya kasih contoh ya. Orang yang menyembah uang sering berpikir mereka adalah pekerja keras. Orang yang menyembah anaknya sering berpikir mereka mengasihi anaknya. Orang yang menyembah pelayanannya, mereka berpikir bahwa mereka mengasihi Tuhan. Tetapi kalau mereka jujur, sebenarnya mereka sedang egois. Mereka ingin memuaskan semua hasrat-hasrat itu. Apakah itu kontrol? Apakah itu comfort? Apakah itu penerimaan? Atau untuk mendapatkan harga diri, power? Coba saudara, cek hati saudara. Kalau saudara mau jujur. Kembali lagi. Where is the problem of your heart? The issue itu di mana? Karena kalau kita tidak hati-hati. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, saya masih mau kasih beberapa petunjuk, alarmnya. Waktu berhala itu terusik atau terancam, kita bereaksi keras. Saudara pernah mengalami emosi, marah, takut, putus asa, resah, khawatir, pahit, histeris, panik, wah gitu. Pernah ya saudara? Nah kalau saudara mengalami itu, sebenarnya apa yang terjadi? Berhala saudara sedang terusik. Misalnya saudara mendengar kabar sesuatu, waduh tiba-tiba saudara nggak bisa tidur. Saudara mulai takut, saudara bisa mulai resah, stres, nggak bisa tenang gitu. Saudara saya pernah cerita mungkin ya sama saudara ya. Wong saya ini saya pernah nulis buku kan social media is not real. Kenapa? Karena social media is part of us right now, betul ya? Dari kehidupan kita. Jadi kadang-kadang saya cuman hanya scrolling, saya menggunakan sosial media untuk memberitakan Injil, tetapi dasar namanya sudah masuk sosial media, saya scrolling, saya ngeliat gitu ya. Terus tiba-tiba saya mulai ngeliat pendeta-pendeta yang lain. Terus saya waktu ngeliat pendeta-pendeta itu, kenapa saya tiba-tiba merasa insecure ya? Terus merasa bahwa saya kurang accomplish enough. Kok hebat banget pendeta-pendeta itu. Terus tiba-tiba saya mulai jadi panas. Terus padahal pendeta-pendeta itu ngepost sesuatu nggak ada hubungannya sama kita. Nggak ada keinginan untuk menyinggung Michael Chris Dion. Nggak ada. Tapi kenapa Michael Chris Dion tersinggung? Saya sampai cek, kenapa ya gue kok jadi sewot, gue jadi insecure, gue kok jadi sebel ngeliatin sosial media. Kenapa nih ya? Kan bukan salahnya sosial media. Saudara tahu sosial media itu jangan dijadikan kambing hitam. Tetapi sosial media itu mengekspos berhala kita.
Emosi-emosi apa yang muncul pada saat kita lihat sosial media? Waktu berhala itu terusik atau terancam, kita bereaksi keras. Ada marah, takut, putus asa, resah, khawatir. Kenapa? Karena berhala-berhala kontrol. Berhala-berhala comfort, penerimaan. Gila. Followernya banyak banget. Gue kok cuman segini sih? Emangnya khotbah gue kurang bagus? Betul ya saudara? Emangnya gue kurang keren gitu? Kenapa follower gue gak naik-naik ya? Saudara, lihat. Penerimaan. Berhala. Saudara, kita kalau mau jujur, kita harus sadar bahwa kalau kita tidak hati-hati, every day berhala itu. Saudara, kalau saya mau jujur sama saudara, setiap minggu saya menemukan berhala baru dalam hidup saya. Berhalanya gak baru sih, cuman ada relung-relung hati di dalam hati saya yang gak pernah saya sadari. Ternyata itu belum tersentuh oleh Injil. Saya kasih table ini. Nanti saya bisa kirimkan PDF-nya kepada saudara. Jadi kalau nanti saudara ingin melihat lagi lebih dalam, table ini bukan ada di buku Counterfeit God, tetapi ini di buku yang lain. Tetapi saya sudah menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia karena saya pernah membuat seminar untuk keluarga di Gibeon menggunakan table ini ya, saudara ya. Saudara lihat apa yang kita cari itu di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, kuasa, power ya. Sukses, ingin menang, influence, penerimaan, approval, itu kasih, cinta, hubungan, diterima, dihargai, kenyamanan, comfort, individualisme, nggak mau ribet, stres, ingin bebas, tidak terikat, kontrol, disiplin diri tinggi, kepastian, impossible standard. Saudara standarnya tinggi sekali, orang-orang OCD gitu, perfeksionis, ya itu kontrol. Nah saya ini kontrol nih, saudara ya. Kemudian harga yang harus dibayar untuk mendapatkan berhala. Mengorbankan hubungan demi mendapatkan power, menanggung beban. Bebannya besar sekali. Nggak apa-apa, gue rela, tapi gue dapat power, gitu saudara ya. Kalau penerimaan, sangat tergantung pada orang. Orang ngomong apa mengganggu dia. Kalau ada yang ngomong jelek tentang dia, langsung sewotnya setengah mati gitu saudara ya. Integritasnya rela dikorbankan demi diterima. Wah, gitu saudara ya. Kalau kenyamanan, malas. Nggak mau bertanggung jawab, nggak produktif. Pokoknya dia ingin di dalam comfort zone-nya aja, nggak ada inisiatif ya. Very secluded gitu. Kalau control, dia rela kesepian. Dia mengorbankan orang-orang di sekelilingnya as long as dia punya kontrol. Pernah ketemu sama orang kayak gini? Wah, hebat dia. Bisa ngatur ini, tetapi nggak ada temennya. Nggak ada yang mau dekat sama dia. Karena kalau dekat sama dia, diatur-atur, saudara. Tukang ngatur. Pernah ketemu sama orang? Control freak. Nah ini, kesepian akhirnya. Harga yang kita bayar untuk mendapatkan berhala. Kesepian, mengorbankan kebaikan orang lain demi kontrol. Ketakutan kita bila berhala ini gagal. Kalau kuasa, power, takut dihina, tidak dihormati. Mungkin saudara pernah ketemu sama orang yang gak diselamat pagiin satpam, saudara, tiba-tiba dia marah. Tuh bilang tuh, kasih SP1 satpamnya. Karena gak ngomong selamat pagi sama gue. Wah, dia nggak tahu siapa yang tanda tangan gajinya dia, gitu. Saudara, takut dihina, tidak dihormati. Takut sekali gagal. Kalau penerimaan, ketakutannya apa? Ditolak, tidak dihargai. Menemukan signifikansi dari apa kata orang. Kalau kenyamanan, dia benci banget yang namanya stres, demand, tuntutan, nggak suka perubahan, malas banget untuk berubah. Kalau kontrol, ada ketidakpastian, dia langsung stres. Kehilangan kendali, dia langsung stres. Saudara pernah ya ketemu sama orang yang seperti ini? Bagaimana kita menyakiti orang lain? Orang lain merasa diperalat kalau orang yang power ini. Orang lain merasa tidak penting, insignifikan, dia paling hebat. Kalau yang penerimaan, orang lain merasa suffocated, tercekik. Aduh, memel banget itu bahasa Surabayanya. Waduh, ditempelin terus. Dude, gua need some space, man. Don't be too close to me, man. Lu teleponin gua sampai 10 kali sehari, bro. Gitu, saudara. Jadi, pernah kan ketemu sama orang-orang yang kayak gitu ya? Kalau yang kenyamanan, menterbengkalaikan orang lain. Melukai orang lain. Demi apa? Gak pernah ngasih kabar. Kenapa? Dia pokoknya nyaman aja. Gak peduli dia. Kalau kontrol, merasa tertuduh karena tidak bisa memenuhi standar. Orang lain tuh merasa rendah. Kenapa?
Standarmu tinggi banget. Dan kamu bilang, gue bisa. Lu juga harus bisa. Terintimidasi gara-gara kita. Nah, problem emosi yang disebabkan berhala kita. Wah, itu tadi benci, pahit, resentment, kemarahan, ketakutan, keputusasaan. Sama semua. Gelisah berlebihan. Merasa terganggu. Keputusasaan. What happened? Semua itu, saudara. Nah, saudara, kalau saudara ada waktu nanti di rumah, mestinya saya kepingin ngelakuin sekarang sih. Apa yang menjadi berhalamu? Apa yang sering kali mengganggu hidupmu? Saudara bahkan sangat-sangat obses tentang sesuatu. Apa itu? Jadi kalau emosi kita berlebihan, itu adalah alarm. Saat kita marah, takut, putus asa, itu adalah tanda bahwa berhala Anda sedang terusik. Jangan diserang pasanganmu, jangan diserang anakmu atau orang lain. Karena kegagalan mereka. Tetapi sebenarnya itu adalah dosamu karena kamu punya berhala. Investigasinya begini saudara. Cek, emosi apa yang akhir-akhir ini Anda gumuli. Observasi. Sadari, kenapa sih kok gue insecure banget? Kenapa sih kok gue tiap kali stres banget kalau ngomongin tentang duit? Oh ternyata memang karena tokonya lagi sepi. Kenapa sih? Gitu. Coba cari emosi apa yang akhir-akhir ini Anda gumuli. Observasi. Observasinya begini. Gara-gara emosimu, siapa yang kamu sakiti? Seperti apa perasaan yang kamu, orang-orang yang di sekitar kamu, itu seperti apa perasaan mereka? Ketakutan apa yang membuat Anda jadi emosi? Apa yang kamu rela korbankan demi memuaskan berhalamu? Akhirnya, nanti saudara akan ketemu. Oh, keinginan itulah yang menunjuk kepada berhala Anda, yang menjadi akar dari segala kesengsaraan Anda. Di dalam rumah tanggamu, di dalam hidup pribadimu. Nah ini yang kita perlu cek gitu saudara. Nah saudara, ini gak mudah memang. Perlu belajar. Saudara jujur ya, kita orang karismatik. Jarang sekali merefleksikan. Jarang sekali duduk untuk memikirkan. Kenapa ya kok gue merasakan hal ini ya? Coba dicari, ditelusuri. Biasanya kita diajarinya berbahasa roh, memuji Tuhan, terus plong. Tapi itu gak menyelesaikan masalah. Itu gak pernah cari akarnya. Tapi hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda untuk bahasa roh baik, memuji Tuhan baik, tetapi duduklah, renungkan Injil. Renungkan, kenapa kamu mengalami flare up of emotion? Kenapa emosi-emosi ini muncul? Telusuri, apa yang menjadi berhalamu yang terdalam, hasrat terdalammu. Nanti akan ketemu. Nah, waktu ketemu, saudara perlu bertobat. Nah, ini minggu depan, oke? Minggu depan saya akan belajar bagaimana gospel, bukan minggu depan, 2 minggu lagi kalau nggak salah, November. Gospel renewal, bagaimana kita bisa menyembuhkan hati kita. Tetapi at least hari ini, goal kita adalah temukan berhalanya. Nah, obatnya apa? Of course, saya akan elaborate next session bagaimana obatnya. Tetapi begini, saudara. Kalau kita lihat seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, ada sesuatu pola, pattern yang dikatakan oleh nabi-nabi di dalam kitab-kitab nabi. Jadi perjanjian lama itu kan Tanakh itu Torah, Nefim, Ketuvim. Ya. Torah itu Taurat, Nefim sama Ketuvim itu adalah ada kitab Mazmur dan yang lain-lain. Ketuvim adalah kitab para nabi. Nah, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya menyebut penyembahan berhala itu idolatry. Spiritual adultery. Perjinahan rohani. Jadi penyembahan berhala ditulis oleh Yehezkiel, Yeremia, dan Yesaya disebutnya sebagai spiritual adultery. Kenapa Tuhan begitu keji dan begitu benci dengan penyembahan berhala? Kenapa? Karena seakan-akan umat Tuhan yang sudah diselamatkan, umat Tuhan yang sudah dikeluarkan dari perbudakan Mesir, mestinya Tuhan itu sudah membuat covenant, perjanjian, ikatan perjanjian dengan umatnya. Dan umatnya mestinya setia kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Selama 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Tetapi instead,
Alih-alih mereka setia kepada Tuhan, mereka malah menyembah Allah lain. Makanya Tuhan sangat sedih. Dan setiap kali mereka menyembah Allah lain, kehidupan mereka semakin hancur. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Itulah yang dinamakan perjinahan rohani. Saya ambil contohnya ya, satu ayat aja. Karena saya nggak punya banyak waktu. Yeskiel 16 ayat 30-31a. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, semuanya ini telah kau lakukan seperti apa? Pelacur yang tidak tahu malu. Apa yang dilakukan? Penyembahan berhala. Ayat 31, di alun-alun kota dan di setiap jalan kau dirikan tempat-tempat untuk menyembah berhala. Dan apa? Melacur. Jadi ini keadaan bangsa Israel. Nah, saudara perlu tahu, bangsa Israel adalah gambaran gereja. Gereja di zaman modern yang sama ini. Kita nggak beda sama mereka. Kita nggak beda sama orang-orang Israel itu. Kenapa? Karena hati kita yang menyembah berhala, meskipun berhalanya bukan lagi berhala seperti patung, tetapi berhalanya adalah berhala-berhala yang lebih kompleks, lebih tersembunyi, tidak terlihat. Bahkan pelayanan kita bisa jadi berhala, saudara. Kalau kita tidak hati-hati. Kenapa kamu melayani? Supaya kamu diterima, supaya kamu mendapatkan harga diri, supaya kamu bisa mengontrol banyak orang, supaya kamu merasa nyaman. Whatever it is, kita bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Dan dikatakan penyembahan berhala ini adalah spiritual adultery. Menyembah berhala itu seperti melacur. Tetapi puji Tuhan, di perjanjian lama juga ada gambaran bagaimana Tuhan deal berperkara dengan pelacuran rohani ini. Metaforanya di perjanjian lama adalah Nabi Hosea. Seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer. Saudara tahu kenapa Tuhan memilih cerita ini? Kenapa Hosea, seorang nabi adalah seorang yang terhormat. Seorang nabi adalah hamba Tuhan yang punya status. Seorang nabi adalah seorang yang diurapi Tuhan, dikasih anugerah untuk menyampaikan sabda Allah kepada umatnya, yang adalah gambaran gerejanya. Tapi diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang pelacur yang namanya Gomer. Kenapa? Karena itulah hati Tuhan kepada kita semua yang penyembah-penyembah berhala. Itulah Injil. Karena Injil bukan berbicara manusia yang cari Tuhan, tetapi Injil berbicara bahwa Tuhan yang cari kita. Itulah sebabnya Hosea, seorang nabi, diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang pelacur. Akhirnya pelacur ini yang hidupnya mestinya sangat tidak layak dan sangat najis, diangkat menjadi istri seorang nabi. Punya anak, tetapi setelah diangkat lupa akan kebaikan sang nabi. Lari melacurkan diri. Dan Tuhan bilang sama Hosea, Hosea, cari Gomer. Tapi dia sudah lari. Dia sudah tidak mau lagi sama aku. Cari sampai ketemu. Dan disitulah Hosea cari Gomer. Saudara bisa baca sendiri nanti di kitab Hosea. Sampai akhirnya Hosea menemukan Gomer di mana? Di pasar budak. Bertahun-tahun Hosea cari Gomer. Ditemukan seorang wanita yang telanjang. Sudah tidak laku lagi untuk melacurkan diri karena sudah jelek, renta, penyakitan. Terus dia mau beli. Bapak, ini adalah istri saya. Kamu harus bayar. Loh, istri saya. Bayar harganya. Dia bayar harganya. Untuk tebus Gomer. Seorang yang tidak layak. Seorang yang mestinya mengkhianati sang suami. Melacurkan diri terus. Dan dia ambil. Aku akan bayar harganya. Aku akan ambil dia untuk menjadi istriku lagi. Saudara, itulah gambaran Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita semua adalah Gomer. Kita semua adalah penyembah-penyembah berhala. Kita semua melacurkan diri kita. Itulah sebabnya bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Dia berinkarnasi. Masuk ke dalam dunia yang penuh dengan lumpur dosa. Supaya saudara dan saya cari. Dicari. Sampai ketemu. Bayar harganya. Harganya bukan lagi dengan uang.
bukan dengan emas dan perak, 1 Petrus 1 ayat 18, tetapi oleh darah anak domba Allah. Saudara, Yesus jauh lebih indah. Allah Tritunggal, kasihnya jauh lebih indah daripada semua berhala. Berhala selalu mengecewakan. Berhala tidak pernah menepati apa yang dijanjikan. Berhala tidak mampu menyelamatkan. Berhala selalu meninggalkan kita kecewa, putus asa, sendirian, dan hancur. Hari ini saya berdoa supaya saudara sadar bahwa untuk mengalahkan berhala, saudara harus melihat ada sesuatu yang lebih indah. Kenapa kok kita suka sekali? Why we love drinking and getting drunk? Why we love sex so much? Why we love luxurious stuff? Hal-hal yang mewah. Kenapa sih kita suka itu? Karena hati kita ini suka berhala. Kita untuk ngalahin ini semua kita harus melihat sesuatu yang lebih indah. We need to see greater love. We need to see greater value. We need to see greater things, beautiful things. Dan tidak ada yang lebih beautiful selain kebenaran Injil. Keindahan Kristus. Keindahan karya salib Kristus. Itulah sebabnya setiap kali saya melihat salib Kristus, semua yang dunia tawarkan jadi sirna, jadi suram. Kenapa? Gak ada bandingannya, guys. Gak ada bandingannya. Itulah sebabnya Martin Luther bilang, I need to preach the gospel to myself every day. Because I forget every day. Karena begitu banyak gemerlapan di sekeliling kita yang mencuri hati kita. Sehingga kita bisa melacurkan diri dan menyembah berhala. Itulah sebabnya Martin Luther bilang begini, all of Christian's life is one of repentance. Saya berdoa sebagai akhir. Let the grace of God and the power of the gospel reorder your heart and affection to be set on the beauty of Christ. Izinkan kasih karunia Tuhan dan kuasa Injil menata ulang hati dan keinginan kita untuk menatap hanya kepada keindahan Kristus. Ayat yang terakhir, kita baca sama-sama yuk, kita sama-sama dengan keras. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena siapa? Kristus. Paulus berkata begitu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Biarlah hari ini keindahan Kristus mengalahkan semua berhalamu. Pandang kepada dia, bertobat. Selalu pandang kepada karya salibnya. Seperti Hosea cari Gomer, begitulah kasih Kristus cari saudara dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Hamba-Mu bertobat di hadapan-Mu. Setiap hari kami dibelenggu dan disiksa oleh begitu banyak berhala yang tidak kami sadari. Berhala luar, apakah itu mungkin karir kami, bisnis kami, uang, ataukah mungkin barang-barang yang kami beli untuk memuaskan berhala dalam kami. Apapun itu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau investigasi hati kami hari ini Tuhan. Kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali lebih suka ciptaan. Hati kami salah arah Tuhan. Meskipun kami sudah lahir baru, kami menerima justification, sanctification, glorification. Tetapi hati kami lebih menyukai hal-hal yang fana, yang begitu menggiurkan. Tapi hari ini Tuhan, ajar kami untuk melihat keindahan-Mu lebih lagi. Biarlah the gospel captivate our hearts. Benar-benar membuat kami tertegun, kagum setiap hari. Biar kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau karena kami sadar bahwa kasih-Mu tidak ada bandingannya dibandingkan semua yang dunia tawarkan. Tuhan, hari ini kami berdoa, biarlah semua teman-teman di Living Community yang mendengar ini, mereka sadar bahwa hanya Kristus yang lebih indah dari semua berhala, semua apa yang dunia tawarkan. Hari ini kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa sebentar kami akan juga Q&A. Biarlah terus, mungkin hamba-Mu berhenti berbicara dan sesi Zoom ini akan berhenti. Tetapi waktu mereka menjalani hidup minggu depan, mereka akan mulai sadar dan mereka akan mulai belajar merefleksikan banyak hal dan menemukan
akar dari permasalahan hidup mereka. Dan kami percaya pada saat mereka mengubah their affection toward you, maka akan ada banyak perubahan dan transformasi yang terjadi. Dan kesaksian-kesaksian yang terjadi dalam kehidupan setiap mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin.